Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwa semua di antara kita ingin mendapatkan label setelah dia berpuasa 30 hari lamanya atau 29 hari, yaitu label takwa. Takwa sering sekali kita dengar, terutama pada hari Jumat. Yakni semua khotib-khotib pasti menyampaikan takwa, takwa, dan takwa. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit di antara kita belum mengetahui apa sebenarnya arti daripada takwa tersebut. Salah satunya di sini disebutkan definisi takwa dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengambil dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pertama kata beliau, takwa itu adalah taat kepada Allah dan tidak melakukan kemaksiatan. Kita taat kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan. Kita berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, mensyukuri nikmat bukan kufur terhadap nikmat. Itu definisi dari Ibnu Mas'ud. Yang pertama, taat kepada Allah dan tidak melakukan kemaksiatan. Yang kedua, mensyukuri nikmat bukan mengkufuri nikmat. Yang ketiga, selalu mengingat Allah, bukan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa menurut seorang sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud. Yang kedua, definisi sahabat ini menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, takut kepada Allah yang Maha Agung. Luar biasa definisi dari beliau. Takwa itu adalah engkau takut kepada Allah yang Maha Agung. Engkau takut kepada Allah yang Maha Besar. Namun sayangnya di antara kita, termasuk di bulan Ramadan ini, banyak orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan gampangnya, dengan leluasannya, tanpa ada rasa bersalah, berbuka di siang bolong. Apakah ini termasuk orang yang bertakwa? Demi Allah, ini bukan termasuk orang yang bertakwa. Ini bukan termasuk orang-orang yang diberikan label, yaitu takwa. Yang kedua definisi Ali bin Abi Thalib tentang takwa yaitu beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran maksudnya adalah beramal dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak seenaknya kita beramal. Bisa jadi yang kita amalkan itu niat kita memang baik, tapi caranya yang salah. Atau kebalikannya, caranya yang baik, tapi niatnya yang salah. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita beramal dengan Al-Quran, kita beramal dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah bersiap untuk hari perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita siapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan bekal kita belum cukup? Atau jangan-jangan kemaksiatan yang kita lakukan ini sudah terlalu banyak sehingga kita takut untuk pergi, untuk pulang kepada kampung halaman kita, yaitu syurga. Itulah kampung kita yang sebenarnya. Definisi dari Ali bin Abi Thalib ini sangat luar biasa. Yang pertama, takut kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, bersiap untuk perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Sudah saatnya bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berhubung Allah sudah memanjangkan umur kita. Allah sudah memanjangkan umur kita, akan tetapi janganlah kita seperti ahli kitab pada zaman dahulu. Mereka diberikan umur yang panjang. Mereka diberikan nikmat yang begitu banyak. Mereka diberikan kesehatan. Tetapi dengan kesehatan tersebut, dengan kenikmatan tersebut, dengan umur yang panjang tersebut, justru membuat hati mereka itu semakin keras.
Fatala 'alaihimul amru faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan banyak di antara kalian, banyak di antara mereka sebagai orang-orang yang fasik. Sebenarnya ayat ini harusnya menjadi motivasi bagi kita, yaitu Allah memberikan kita kesempatan sampai saat ini. Kembalikan kepada definisi tadi, definisi daripada Ibnu Mas'ud, ya, definisi daripada Ali bin Abi Thalib. Allah sudah panjangkan umur kita, harusnya dengan umur yang panjang tersebut kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, supaya kita di dunia ini ketika ditanya, apakah Anda sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin banyak di antara kita yang belum siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya kita sudah mengetahui diri kita ini belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi senantiasa melakukan kemaksiatan. Lebih-lebih di bulan Ramadan, banyak orang yang tidak takut untuk melakukan kemaksiatan, berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang kotor, berkata-kata untuk menyakiti tetangga, menyakiti saudara muslimnya. Ini termasuk orang-orang yang zalim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya definisi takwa menurut seorang tabi'in. Takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya. Melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahayanya. Maksudnya adalah kita melakukan ketaatan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sampaikan, tidak seenaknya kita beramal. Contoh misalkan ada seorang yang ingin meningkatkan ibadahnya. Lalu kemudian dia sholat subuh, saking dia ingin meningkatkan ketakwaannya, sampai-sampai dia sholat subuh 4 rakaat. Tentu ini akan bertabrakan dengan dalil. Ini akan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini yang dimaksud dengan kita bertakwa atau kita melakukan ketaatan atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri, umumnya untuk para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.